shit in my head. Yeah, you don't wanna know. On your knees, begging for your life. I'm a 44 to your. Kalian pasti tahu, Jepang terkenal dengan budaya disiplin dan teknologi yang maju. Tapi, tahukah kalian kalau Jepang juga mempunyai sistem demokrasi yang menarik untuk kita pelajari? Nah, di video ini kita akan bahas ideologi demokrasi Jepang dan coba bayangkan bagaimana jika diterapkan di negara kita tercinta yakni Indonesia. Yuk kita mulai. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang penerapan ideologi demokrasi Jepang dan perbandingan dengan ideologi Pancasila. Oke, lanjut ke videonya. Latar belakang Jepang mengadopsi demokrasi modern semenjak kekalahan mereka pada saat Perang Dunia Kedua. Pada tahun 1947, Konstitusi Jepang menegaskan kedaulatan rakyat, supremasi hukum, dan sistem pemerintahan parlementer dengan kaisar sebagai simbol negara. Demokrasi Jepang berkembang di bawah pengaruh negara barat seperti Amerika Serikat yang mendorong terciptanya masyarakat terbuka, transparansi politik, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Penerapan ideologi di Jepang terbagi menjadi dua, yaitu dalam bidang politik dan bidang hukum. Yang pertama yaitu penerapan di bidang ideologi bidang politik, yaitu pemilu reguler dan kompetisi partai, yaitu demokrasi diwujudkan melalui sistem multi partai, pemilu yang bebas, dan pemerintahan yang parlementer. Kemudian yang kedua yaitu penerapan ideologi dalam bidang hukum. Jepang menerapkan demokrasi hukum melalui konstitusi 1947 yang menegaskan rule of law dan hak asasi manusia seperti pengesahan LGBT, Understanding Formation ACT, keputusan pengadilan tentang pernikahan sesama jenis. Kami menggunakan Spanyol sebagai perbandingan dengan negara Jepang karena Spanyol sama-sama menggunakan ideologi monarki konstitusional. Perbandingan dengan Spanyol, kelebihannya Jepang memiliki stabilitas politik tinggi. Ekonomi negara Jepang terbesar ketiga di dunia. 3. Pendidikan negara Jepang unggul nomor 10 menurut PISA. Sedangkan Spanyol memiliki kebebasan sipil yang kuat. 2. Demokrasi partisipatif dan sistem multipartai. 3. Kualitas hidup dan jaminan sosial pada negara Spanyol. Selain itu, Jepang dan Spanyol juga memiliki kekurangannya masing-masing. Jepang, partisipasi politik generasi mudanya rendah. Lalu kesenjangan gender di politik dan ekonomi. Lalu ketiga, tantangan penuaan penduduk. Sedangkan Spanyol, tingkat penganggurannya tinggi, terutama pemuda. Lalu 2, konflik politik partai seperti Catalonia. Ketiga, ekonomi lebih rentan dibanding Jepang. Keadaan kesejahteraan rakyat. Menurut Pew Research, dalam 1,5 dekade terakhir, kepuasan Jepang dengan ekonomi itu meningkat, sedangkan persetujuan publik demokrasi Jepang itu menurun. Hal itu ditandai dengan korupsi dan kurangnya perhatian dalam pemilihan yang tidak efektif. Kemudian 4 dari 10 orang Jepang itu puas dengan cara kerja demokrasi di negaranya. Lalu sentimen itu turun 10% sejak tahun 2017. Dengan persentase pria itu sebesar 47%, lebih banyak atau lebih tinggi dibandingkan dengan wanita yang hanya sebesar 34%. Penerapan demokrasi Jepang diterapkan pada Indonesia. Demokrasi Jepang dapat diterapkan di Indonesia, akan tetapi tidak sepenuhnya bisa karena ada beberapa hal dan beberapa perbedaan sistem budaya dan politik, sehingga perbedaan konstitusi membuat penerapan langsung sulit. Namun ada yang relevan seperti budaya konsensus yang menekankan bahwa musyawarah dalam pengambilan keputusan, meritokrasi dan netralis birokrasi yang profesional, serta transparansi dan disiplin dalam pelayanan publik.
Jadi, untuk kesimpulannya, bahwa ideologi memiliki peran sentral dalam membentuk arah kehidupan berbangsa dan bernegara. Jepang dengan demokrasi parlementernya menekankan kedaulatan rakyat, supremasi hukum, serta sistem politik yang modern dan stabil. Sementara itu, Indonesia dengan Pancasila berhasil menghadirkan ideologi yang berakar pada nilai-nilai lokal, religius, dan budaya, yang sehingga mampu mengakomodasi keberagaman masyarakat yang majemuk. Persamaan antara keduanya terletak pada pengakuan bahwa rakyat adalah pemegang kedaulatan tertinggi dan bahwa hukum menjadi dasar kehidupan bernegara. Namun, perbedaan utamanya adalah orientasi nilai demokrasi Jepang lebih condong pada model liberal dan rasional, sedangkan Pancasila Indonesia menekankan keseimbangan antara kebebasan, persatuan, dan keadilan sosial. Dengan demikian, Jepang dapat menjadikan contoh dalam hal konsistensi, penegakan hukum, dan stabilitas politik. Sementara Indonesia memberikan pelajaran berharga mengenai pentingnya ideologi yang berakar pada budaya dan nilai luhur bangsa. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I lost a limb in a fight, but don't worry babe, I'll be cool. The ultimate power of a god is now my secret tool. My defenses are impregnable, my style is impetuous. If it's too much I'll grovel at your feet, I beg for mercy when I feel the heat. Jaw-dropping attacks from my roulette wheel. Apocalyptic beatdowns from the God hand. My arm, my arm, my arm, my arm, my arm, my